warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukmana dari Prodi PIAUD. Saya di sini ingin menyampaikan tentang metodologi studi Islam, yaitu tentang tema mengenai memahami Islam sebagai objek penelitian, yaitu penelitian ilmu agama, kebutuhan manusia terhadap agama, dan juga agama Islam sebagai objek studi penelitian. Nah, teman-teman, mengapa sih Islam itu dapat dijadikan sebagai objek penelitian? Nah, karena Islam itu tidak hanya sebagai agama teologi saja, tetapi juga merupakan agama yang pengetahuannya secara tidak langsung melahirkan berbagai macam pemikiran. Nah, hal ini juga menjadikan Islam sangat menarik untuk dijadikan kajian atau penelitian para peneliti. Nah, penelitian agama atau keagamaan itu dibangun dan dikembangkan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan untuk menjawab hasrat ingin tahu dalam rangka mencari kebenaran. Jadi menurut para ahli atau para peneliti bahwa agama Islam itu agama yang paling yang paling menarik untuk dijadikan bahan penelitian, berbeda dengan agama-agama lainnya, karena Islam sendiri merupakan adat istiadatnya, yaitu dari sejarah, sehingga para ilmuwan selalu ingin mempelajari tentang sejarah-sejarah kebudayaan Islam, dari sejarah dari turunnya Nabi Adam hingga sejarah kesultanan-kesultanan yang ada di bawah-bawahnya. Karena melihat dari perkembangan di dunia bahwa paling banyak itu yang beragama itu agama Islam, sehingga orang lain tuh sangat penasaran sekali, wah, apa sih keistimewaan agama Islam ini, sehingga agama tersebut dijadikan bahan objek penelitian. Nah, lalu apa saja sih yang menjadi objek penelitian agama dalam agama Islam ini? Yang pertama yaitu tentang kitab suci. Ternyata yang mempelajari kitab suci agama Islam itu tidak hanya Islam saja. Ternyata di luar non-muslim pun, seperti yang beragama Kristen, beragama lainnya, dia juga mempelajari kitab suci Al-Quran, karena di dalam kitab suci Al-Quran itu mengandung sumber-sumber keilmuan, sumber-sumber mukjizat, sejarah, cara mengobati, bahkan cara membuat semacam teknologi, itu asal muasalnya yaitu dari Al-Quran, sehingga menarik sekali ya untuk warga asing ataupun warga luar muslim ingin mempelajari kitab suci Al-Quran. Karena kalau teman-teman pelajari tafsirannya atau maknanya saja gitu kan, terjemahannya saja dipelajari, itu luar biasa sangat menarik sekali untuk dikaji. Karena semua ilmu, dari ilmu kesehatan, ilmu kebatinan, dan lain-lainnya, itu semua lengkap ada dalam kitab suci Al-Quran. Nah, tentu kita sebagai umat Islam tidak hanya diharuskan mempelajari kitab suci Al-Quran saja, namun dalam kitab Injil, Taurat, Zabur pun kita harus mengetahui itu. Walaupun kebanyakan yang lebih mengkaji itu justru bukan agama Islam sendiri, kebanyakan malah justru non-Islam yang lebih tertarik untuk mengkaji kitab suci Islam, kitab suci Al-Quran tersebut. Nah, kemudian yang dijadikan objek penelitian agama itu yaitu pemikiran ulama. Pemikiran ulama Islam itu tentu berbeda-beda, mazhabnya pun berbeda-beda, sehingga menarik sekali ya untuk dijadikan bahan penelitian. Kenapa ini berbeda-beda? Kenapa ada yang memperbolehkan dan kenapa juga ada yang tidak memperbolehkan?
Lalu ada juga interaksi sosial dan juga institusi sebagai bentuk dari pemikiran keagamaan dan juga aspek keyakinan dan praktik dari para pengikut agama. Jadi luar biasa sekali ya agama Islam itu secara kebudayaannya pun luar biasa, berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Contoh saja di Banten dengan di wilayah yang lain ya, walaupun masih provinsi Banten, antara misalkan Serang dengan Lebak, dengan kebudayaan tradisi Maulid saja sudah berbeda. Misalkan di Banten atau bukan di Banten ya, di daerah Serang, Cilegon, itu kan tentu berbeda-beda cara memperingati Maulid nabinya. Ya itulah sangat menarik sekali untuk dikaji oleh para peneliti. Mengapa kok seperti ini, adanya seperti ini di Islam itu sangat luas sekali dibandingkan dengan agama lainnya. Nah, yaitu sekarang tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Tentu setiap manusia membutuhkan agama, entah itu mempercayai agama Islam, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Itu karena merupakan faktor fitrah untuk mengatur sendi-sendi kehidupan manusia untuk berpaku. Karena kalau kita tidak punya agama, otomatis kita tidak punya pacuan atau pakuan atau juga sandaran atau arahan gitu kan. Jadi di dalam agama tersebut tentu masing-masing agama itu mengajarkan tentang akidah, akhlak dan lain sebagainya, khususnya agama Islam ini. Nah, juga untuk berpedoman dalam hal kebaikan bersama. Nah, agama juga sebagian penuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Jadi dalam Islam dari lahir sampai kita meninggal, bahkan yang sudah meninggal pun masih tetap diziarahi. Itulah luar biasa hebatnya Islam. Jadi hakikatnya akan kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Nah, mengapa sih agama Islam ini dijadikan sebagai objek studi penelitian? Nah, tentu yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa di Islam ini sangat menarik sekali ya teman-teman, agama yang sangat luar biasa menarik sekali, yang sampai-sampai para ilmuwan itu menjadikan para penelitian. Contoh misalkan dari meneliti dari segi sejarahnya dan lain sebagainya. Tentu kalau teman-teman lihat ke Banten atau ke tempat penziarahan yang lainnya, khususnya Banten, itu banyak warga-warga turis atau warga asing yang sengaja ingin berkunjung untuk untuk memenuhi sebuah tugas penelitian dia, atau memang si orang tersebut memang senang sekali meneliti atau menjadikan suatu objek penelitian. Nah, mengapa sih agama Islam dijadikan sebagai objek penelitian? Karena diketahui perwujudan sosial dan kultural agama Islam dan juga kebudayaannya, agama Islam ikut mewarnai atau ikut mewujudkan perwujudan sosial. Dan agama Islam tersebut selalu mempraktikkan dalam sejarah kehidupan Islam di masa lalu. Jadi kalau bicara tentang sejarah Islam tentu tidak akan ada habisnya, baik dari segi kesultanan dari macam-macam waliullah atau kesultanan atau para nabi, itu dalam sejarah satu nabi pun itu tidak akan habis puluhan buku atau bahkan ratusan buku. Itulah luar biasa Islam. Luar biasa sekali yang menjadikan Islam itu sebagai objek penelitian, karena memang agama Islam adalah agama yang paling menarik, agama yang paling luar biasa, yang mayoritas diakui, dan kitab sucinya pun dipastikan sahih, tidak murni, tidak dikaji seperti kitab-kitab yang lainnya yang sudah direvisi. Namun kitab suci Al-Quran itu sudah murni seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
di lain waktu kita lanjut lagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga share video atau link yang saya punya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.